Kemudian diantaranya terbitnya tanduk yang memiliki dua ujung, yaitu masiqain. Ya, terbitnya sebuah bintang yang memiliki ekor, yaitu jatuhnya meteor atau komet. Kemudian munculnya dekat-dekat nanti munculnya dukhon. Kalau ini nanti munculnya tahap selanjutnya setelah mulkan Jabariyah, maka berbarengan nanti dengan munculnya Imam Mahdi, maka muncul kembali kepemimpinan Islam. Entah itu bentuknya walau alam khilafah, yang jelas aturan dan syariat Islam itu jadi rujukan utama sebagai hukum dan undang-undang di dunia. Makmur semua. Makmur sampai enggak ada, sampai ibaratnya digambarkan dalam satu hadis bisa seekor harimau bisa berdampingan dengan seekor rusa, saking makmurnya, ya. Kemudian ini dukhon, dajjal, singkat Isa, Ya'juj Ma'juj, ya. Makanya ketika ada film 2012, kita yakini nggak mungkin kiamat dalam waktu dekat terjadi. Kenapa? Lawang Ya'juj Ma'juj aja belum keluar, yang memberangus semua sungai, ya, yang menghancurkan hutan-hutan, yang membunuhi orang-orang. Bahkan Ya'juj Ma'juj itu kalau Dajjal dibunuh oleh siapa? Nggak bisa jawab. Kalau Ya'juj Ma'juj dibantai seluruh manusia sampai lari ke gua-gua, nanti Ya'juj Ma'juj itu sampai mengarahkan anak panah ke langit. Dan Allah sengaja memberikan, ini ya. Jadi kalau ada sesuatu terjadi bukan berarti Allah itu ridho. Ada yang terjadi dalam takdir Allah itu, ada sesuatu yang diizinkan, tapi semua yang diizinkan Allah belum tentu diri. Makanya kalau ada jawaban orang, ini kalau LGBT ditentang dan dimukai Allah, harusnya Amerika udah hancur dong. Itu bukan dalil, bukan argumen. Maaf misalnya kata orang, kalau misalnya rokok itu haram atau rokok itu makruh seperti kata para ulama, harusnya semua orang udah mati duluan. Lah itu yang nggak ngerokok malah mati duluan, itu bukan alasan. Ya, ini terlepas dari bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang hukum tersebut. Tapi alasan-alasan ini yang akan diangkat, termasuk memberikan alasan merokoknya paling makruh atau bisa haram, antara dua itu. Tapi kalau bilang ngerokok nggak ngerokok mati, itu kufur. Ini hati-hati nih. Allah ngerokok. Kalau kita gentle aja nggak apa-apa, saya belum bisa ninggalin. Emang makruh, tapi saya belum berusaha ninggalin dikit-dikit, gitu. Jadi jangan sampai ada ucapan ngerokok nggak ngerokok mati, itu ucapan kufur. Sama kayak orang nggak sholat dosa, tapi kalau orang bilang sholat nggak wajib, kufur. Itu hati-hati. Ya. Dosa besar meninggalkan sholat, tapi kalau sampai ada omongan nggak usah sholat kan nggak wajib, gitu ya. Itu bisa terjebak kepada kekufuran. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak, adik-adik sekalian? Masuk kepada solusi. Solusi pertama saya ungkapkan dua surat. Yang itu yang pertama surat yang berarti kiamat. Bagus. Ada hadiah nggak? Saya udah ngeluarin tuh tadi. Ada DKM. Ada berapa dalam Al-Quran nama surat yang artinya kiamat? Cik, sebutkan nama dan artinya. Yuk, ayo anak muda, bapak-bapak juga nggak apa-apa deh kalau tahu. Yang artinya kiamat. Ada berapa? Minimal 5 atau 6 dah. Tenang ya, santri, satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Ya, ayo ada. Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini banyak nih, masya Allah. Ternyata banyak anak-anak muda di sini. Masya Allah. Semoga habis Lebaran ngumpulnya di masjid. Iya, jangan di tempat PS doang. Iya. Apa perlu masjid menyediakan wifi? Udah punya ya wifi? Belum? Ada, dikasih mereka passwordnya. Kasih, nggak apa-apa, kasih. Passwordnya diganti tiap hari.
tapi syaratnya sholat berjamaah. Apa-apa. Ada saldo sedikit-sedikit pakai buat wifi, kasih kuota yang lebih besar, anak muda kumpul di sini. Kalau bisa disediain dispenser sama es teh di situ. Apa? Jadi mereka ini mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Yang hatinya dibujuk untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau anggaran-anggaran musola itu digunakan untuk berdakwah, membujuk hati-hati mereka supaya mau beribadah, itu masih masuk fisabilillah. Nggak usah takut. Ketika kita keluarkan, pasti ada orang yang nutup lagi. Apalagi ngeliat, oh ini di musola remajanya rame, pengajiannya maju. Orang juga nggak asa-asa ngasihna, merena, gitu. Ya, coba deh, terus saya pantau nih perkembangan. Kenapa saya sangat mendukung? Karena anak-anak muda ini tenaganya masih kuat. Coba, ada yang sudah hafal surat Al-Mulk? Ada. Nah, nanti Ustadz datang lagi udah hafal Al-Mulk. Ustadz kasih hadiah 100.000. Al-Mulk. Nah, nanti kalau Ustadz datang lagi, kalau Ustadz ini udah hafal? Udah hafal? Oh belum terlalu, hafalkan dulu. Ustadz mungkin 1-2 bulan lagi ketemu, tagih, Ustadz katanya mau dapat hadiah 100.000. Kalau yang hafal 1 juz 30 ada yang udah hafal? Hah? Udah tasmi. Udah tasmi. Coba sini. Coba. Sini, bacakan surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Cukup. Abasa itu artinya apa? Bermuka masam. Jadi kita kalau berdakwah nggak boleh beda-bedain. Ini miskin, ini kaya, ini yang cacat, ini yang enggak. Itu kisah tentang Abasa. Insya Allah nanti yang nyusul ya hadiahnya ya. Dompetnya Ustadz lagi kosong sekarang. Insya Allah nanti nyusul ya. 100.000. Oke? Siap? Ya, barakallahu fikum. Tambah rajin. Nanti berarti surat juz 29-nya semoga cepat-cepat mungkin. Tasmi sama Ustadz nanti ya. Insya Allah. Silakan duduk. Barakallah. Yang pertama surat Al-Waqi'ah. Yang kedua surat Al-Kahfi. Makanya kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka akan atau menghafal surat Al-Kahfi akan dibebaskan dari fitnah Dajjal. Surat Al-Waqi'ah keutamaannya dibaca ketika pagi hari. Ya. Jadi ada Al-Waqi'ah. Waqi'ah itu artinya apa? Ya kiamat. Ustaz tahu secara bahasa, secara lugawi. Waqi'ah, keruntuhan, karam. Apa yang karam Ustaz? Semua kerajaan karam, semua alam semesta karam, semua hancur. Itu namanya Al-Waqi'ah. Ya. Ini udah ada yang datang yang SMA. Udah. Itu nanti termasuk klaster galaksi, klaster galaksi, semua hancur. Itu namanya Al-Waqi'ah. Jadi bukan seperti tadi di film-film, kalau kiamat versinya orang barat masih ada tempat untuk menyelamatkan diri. Dalam versi Islam al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Enggak bisa itu didustakan, enggak bisa dipungkiri, pasti. Makanya nama kedua kiamat itu al-haqqah. Mal-haqqah wa ma adraka mal. Apa artinya? Ini bapak-bapak, malu aku malu. Sebelum nih ya, bapak-bapak saya sarankan, sebelum ngafal Quran minimal ngafal nama-nama surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Paling Pak pahalanya besar Pak, niatin. Kita itu hari ini tidak banyak mendapatkan pencapaian-pencapaian akhirat karena kita tidak berani mentargetkan diri. Punya goal. Ya, terus kemudian apa? Al-Haqqah artinya yang pasti,
terjadi. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Hah? Al-Qari'ah apa? Al-Qari'ah. Ini makanya ketika ada viral tuh kemarin yang katanya dia ustadz bilang, ini orang-orang salah selama ini mengartikan Al-Qari'ah itu kiamat, padahal Al-Qari'ah itu adalah pembaca. Lah, dia belajar di mana? Itu mah Al-Qari'ah pakai hamzah. Ini bacanya pakai ain, Al-Qari'ah, tapi bukan Al-Qari'ah. Coba Al-Qari'ah apa? Al-Qari'ah mah apal menurut. Al-Qari'ah artinya apa? Iya, kiamat. Artinya ya, ketukan atau benturan yang keras. Apa yang terbentur? Bumi dengan gunung, planet dengan planet, galaksi antar galaksi. Makanya akan juga membentur atau menggetarkan hati. Al-Qari'ah. Ada namanya Al-Qiyamah. Kenapa disebut Al-Qiyamah? Al-Qiyamah itu sendiri ada artinya apa? Dari kata apa? Qoma yaqumu qiyaman. Apa artinya? Berdiri yang lama. Karena nanti kiamat semua orang berdiri, nggak ada yang duduk-duduk, nggak ada yang kayak gini nungguin nyantai gitu ya mau dihisab yaumil masar, nggak ada. Berdiri semua. Berdiri di AC aja lamanya bosannya luar biasa. Nanti walaupun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu diawalkan itu nunggu ratusan ribuan tahun berdiri di bawah matahari, cuy. Karena di sini anak-anak muda ya saya bilang cuy. Iya enggak? Matahari, Ustadz gimana Ustadz? Emang dia kayak si SpongeBob kalau naik ke daratan, kayak si apa? Si teman SpongeBob kalau Sandy, tahu bener si Sandy. Saya kebayang nanti kiamat si Sandy. Tahu Sandy. Ya Allah kuasa, cuy. Ya. Allah kuasa. Bagaimana keringat itu ada yang sampai ke hidung. Bayangin, cuy. Kita di kolam renang kelelep aja udah ngap luar biasa. Ini asamnya luar biasa, keringat kita tenggelam. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang suka masih melotot sama orang tua, mak gimana sih? Masa nggak ada uang jajan? Saya kan mintanya bubur. Kenapa dibikinin nasi goreng? Ya Allah, besok pagi pulang minta maaf sama ibu.